Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ronaldisini SPD. Kali ini saya akan merefleksikan hasil pengalaman belajar saya pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Langsung saja, review pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik dari mata kuliah ini adalah terkait dengan topik 1, yaitu kebutuhan belajar peserta didik abad ke-21, di mana menekankan pentingnya teknologi dalam proses pembelajaran di abad ke-21 ini. Teknologi dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton karena penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media teknologi lebih variatif, inovatif, dan kreatif. Dari pembelajaran tersebut, saya menyadari bahwa teknologi sangat penting dalam proses pembelajaran pada abad ke-21 ini. Karena pembelajaran menggunakan teknologi dapat membuat peserta didik lebih tertarik pada materi yang diberikan dan peserta didik juga lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang diberikan. Selain itu, teknologi juga memudahkan guru dalam membuat media pembelajaran yang dapat memenuhi semua gaya belajar peserta didik. Lalu pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Semua pengalaman belajar tentunya berguna dan menarik, karena tidak ada pengalaman belajar yang tidak berguna dan menarik. Yang tidak berguna dan tidak menarik. Semuanya memiliki nilai kebermanfaatan, apalagi dalam konteks pendidikan. Lalu pertanyaan yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Sama seperti sebelumnya, semua pengalaman belajar tentunya berguna dan menarik, karena tidak ada pengalaman belajar yang tidak berguna dan tidak menarik. Semuanya memiliki nilai kebermanfaatan, apalagi dalam konteks pendidikan. Lalu pertanyaan yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Sama seperti sebelumnya, semua pengalaman belajar tentunya berguna dan menarik, karena tidak ada pengalaman belajar yang tidak berguna dan yang tidak menarik. Semuanya memiliki nilai kebermanfaatan, apalagi dalam konteks pendidikan. Lalu refleksi pengalaman belajar. Pertanyaan yang pertama, apa yang telah terjadi? Dalam mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, ada 4 topik yang dibahas, yaitu topik yang pertama, kebutuhan belajar peserta didik pada abad ke-21, topik kedua, teknologi dan media dalam pembelajaran, topik ketiga, inovasi pembelajaran berbasis teknologi, topik keempat, pembelajaran jarak jauh, dan ada education teknologi expo. Dari berbagai macam materi tersebut, saya sebagai calon guru pendidik profesional sangat terbantu dengan adanya pembelajaran mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya untuk dapat mengimplementasikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia kepada peserta didik. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena seiring dengan perkembangan waktu, teknologi dalam dunia pendidikan semakin berkembang pesat. Kita sebagai pendidik harus menyesuaikan perkembangan teknologi baru dalam pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik agar pembelajaran dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu saya dalam memberikan pelayanan atau pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Lalu analisis artefak pembelajaran. Soal yang pertama, artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Berikut saya lampirkan tautan artefak yang menjadi bukti pendukung hasil refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah ini, yaitu ada demonstrasi kontekstual topik ketiga, ada link YouTube-nya, dan ada link Google Drive-nya. Lalu koneksi antar materi topik ketiga, ada link Google Drive-nya. Lalu pertanyaan kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih? Saya memilih kedua artefak tersebut karena merupakan bukti konkret dari hasil refleksi pengalaman belajar saya dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran menggunakan metode Azure.
Model pembelajaran Azure adalah strategi yang efektif untuk ruang kelas, menggabungkan penggunaan teknologi dan media pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal. Model ini dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode yang tepat, bahan ajar yang sesuai, serta melibatkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Setelah memahami tahapan-tahapan dalam model Azure, saya langsung mengaplikasikannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan saya implementasikan selama praktik pengalaman lapangan atau PPL. Dengan demikian, artefak-artefak tersebut mencerminkan pemahaman dan penerapan praktis saya terhadap model Azure dalam konteks pembelajaran yang nyata. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana dari artefak ini mendukung hasil refleksi saya? Hasil refleksi saya mengenai integrasi teknologi digital dengan pembelajaran yang efektif diperkuat oleh kedua bagian artefak tersebut, menekankan pentingnya mengikuti 6 tahapan kunci proses ini. Tahapan-tahapan tersebut mencakup analisis mendalam terhadap karakteristik siswa, rumusan standar dan tujuan pembelajaran yang jelas, pemilihan strategi dan sumber belajar yang tepat, pemanfaatan sumber belajar yang optimal, upaya mendorong partisipasi aktif dari peserta didik, serta pelaksanaan evaluasi dan revisi yang berkelanjutan. Mengingat signifikansi keenam langkah ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun mencakup seluruh aspek tersebut secara komprehensif. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengoptimalkan efektivitas pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi digital. Lalu, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Ada pertanyaannya, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Setelah mempelajari mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, saya telah memperoleh wawasan tambahan perkembangan teknologi sebagai media pembelajaran. Pemahaman ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis-jenis media teknologi inovatif, kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, hingga cara mengintegrasikan teknologi ke dalam proses mengajar. Pengetahuan ini sangat berharga sebagai referensi dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik abad ke-21. Sebagai calon guru, pemahaman ini menjadi sangat penting untuk terus mengembangkan diri, mengikuti perkembangan teknologi, dan meningkatkan keterampilan digital. Hal ini memungkinkan terciptanya kegiatan pembelajaran yang beragam dan menarik minat peserta didik pada akhirnya akan berdampak positif terhadap hasil belajar mereka. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk melakukan perubahan dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi digital dalam menciptakan kegiatan belajar yang kreatif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, saya akan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan mengaplikasikan teknologi baru dalam pembelajaran, baik melalui seminar, pelatihan, maupun pembelajaran mandiri. Dengan demikian, saya berharap perubahan ini dapat memberikan dampak positif, khususnya bagi perkembangan belajar peserta didik di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila kita topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.